Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pemirsa KKTV UIN Syekh Fasil Kediri. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menemui atau bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keistimewaan, bulan berkah, di mana pada bulan-bulan Ramadan ini semua amal-amal baik kita itu akan dilipat gandakan, dan semua ibadah kita itu juga akan dilipat gandakan pahalanya. Pemirsa yang saya hormati, dalam kegiatan Kultum Ramadan UIN Syekh Fasil Kediri ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana menggapai kebaikan di setiap detik Ramadan melalui syukur. Pemirsa yang saya hormati, kita sudah sepakat ya bahwa media sosial merupakan satu temuan baru atau satu kondisi yang dampaknya sangat besar bagi kehidupan manusia saat ini. Media sosial seakan-akan menggambarkan satu kehidupan yang sempurna, sehingga hal ini bisa memberikan dampak yang positif dan dampak yang negatif bagi kehidupan manusia. Media sosial bisa bisa menimbulkan atau bisa berdampak positif, misalnya kehidupan menjadi lebih mudah, komunikasi menjadi lebih lancar, wawasan menjadi lebih luas. Tetapi sebaliknya, media sosial juga bisa menimbulkan dampak-dampak negatif bagi manusia, misalnya menimbulkan rasa insecure, menimbulkan iri hati, menimbulkan perilaku-perilaku yang kurang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang alami atau yang sesuatu yang wajar dan sangat tergantung pada kemampuan manusia untuk merespon dan kemampuan manusia untuk menyesuaikan dan merespon terhadap keberadaan media sosial itu. Akibat negatif maupun akibat positif itu bukan dari kesalahan media itu sendiri, tetapi merupakan dampak dari kemampuan dan kompetensi dari si manusia itu sendiri. Saya kira wajar ya ketika seseorang tidak siap dengan perkembangan media sosial yang menyampaikan atau yang menampilkan informasi yang hampir sempurna, sehingga menimbulkan rasa tidak percaya diri, merasa diri rendah, merasa diri kurang sempurna dan sebagainya, dan ini berdampak negatif pada diri seseorang. Itu saya pikir juga wajar. Padahal belum tentu yang ditampilkan kesempurnaan dalam media itu sesuatu yang orisinil atau sesuatu yang jujur. Bisa saja di situ ada kepalsuan-kepalsuan. Di sisi lain, media sosial tadi juga bisa saja menimbulkan rasa iri hati, rasa dengki, rasa ingin memiliki seperti yang dimiliki oleh orang lain, rasa ingin menggapai sesuatu yang sempurna tadi, sehingga menimbulkan diri ini juga merasa iri terhadap hal-hal yang ada dalam yang ditampilkan atau yang muncul dalam media sosial tadi. Padahal belum tentu juga hal-hal yang kita irikan, hal-hal yang kita cemburui itu adalah sesuatu yang sudah jujur atau bukan sesuatu yang palsu gitu ya. Oleh karena itulah dalam hal ini kita sebagai manusia harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kita juga harus mempunyai kemampuan untuk mengasah diri, kompetensi kita, dan mengendalikan diri kita dalam memanfaatkan dan menggunakan media sosial. Nah, salah satu cara atau strategi yang bisa kita gunakan untuk meminimalisir tentang adanya insecure atau iri hati, salah satunya adalah dengan menggunakan atau dengan melaksanakan syukur yang sebesar-besarnya, syukur yang sesungguhnya. Dalam sebuah hadis disampaikan bahwa tentang ini ya, tentang hasud atau tentang dengki, tentang iri. Nabi menyampaikan, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba." Artinya, jauhlah sifat iri atau dengki. Karena sebenarnya iri atau dengki itu bisa menghabiskan kebaikan yang Anda miliki sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Artinya bahwa ketika seseorang itu punya rasa iri, punya rasa dengki, punya rasa hasud,
maka ini akan sangat berbahaya bagi seseorang, karena kebaikan-kebaikan dia akan habis oleh sifat yang kurang baik itu. Kita iri terhadap kehidupan teman kita iri terhadap pencapaian yang ada di media sosial. Misalkan kita tidak ingin teman kita baik, kita tidak ingin orang lain itu hebat melebihi dari kita menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain. Nah, hal-hal ini adalah salah satu dari penyakit hati yang berupa hasud atau iri. Dan ini sangat berbahaya karena akan mengambil atau menghabiskan atau menggerus kebaikan-kebaikan yang kita miliki sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Jadi langsung habis gitu ya. Kita tahu kalau kayu bakar itu dibakar dengan api, maka kayu ini akan langsung habis. Begitu juga ketika kita punya rasa iri, maka kebaikan yang kita miliki juga akan habis karena adanya rasa iri itu. Pemirsa yang saya hormati, salah satu solusi yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir rasa iri dengki tadi itu adalah bersyukur. Ya, kita perlu melakukan mensyukuri terhadap apa yang kita miliki. Kita perlu menikmati apa yang sudah kita miliki. Kita perlu berpikir positif. Kita perlu fokus terhadap kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Kita jangan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita harus menikmati, enjoy ya, mindfulness ya. Jadi merasa senang dengan apa yang ada pada diri kita hari ini, sehingga kita tidak ada rasa-rasa iri, hasud dan sebagainya. Dalam sebuah kitab ya, Imam Ghazali menyampaikan, asyukru huwa miftahul husuli alal mazidi minan ni'ami. Man syakara tu'tahu Allahu ni'matan ukhra wa man kafara yamna'uha Allahu anhu. Yang artinya bahwa syukur itu merupakan kunci untuk mendapatkan lebih banyak nikmat. Orang yang bersyukur akan diberikan nikmat tambahan, sedangkan orang yang tidak bersyukur akan dicabut nikmatnya. Artinya ketika kita merasa iri atau ketika kita merasa belum mendapatkan sesuatu seperti yang dimiliki oleh orang lain, ketika kita merasa ingin memperoleh seperti yang diperoleh oleh orang lain, maka sebaiknya kita bersyukur. Karena dengan bersyukur itulah dengan apa yang kita miliki gitu ya, dengan apa yang sudah kita nikmati. Karena dengan bersyukur itulah nanti justru Allah itu akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain seperti yang kita harapkan tadi. Sebaliknya kalau kita hasud atau iri, justru kebaikan yang kita miliki nanti akan terbakar atau akan hilang sebagaimana kayu yang dibakar oleh api tadi. Imam Nawawi juga menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang berbunyi asyukru laisa bil qauli faqat bal bil qalbi alladhi yash'uru bin ni'mati wal jasadi alladhi ya'malu 'alal khufadil 'alaiha. Yang artinya syukur itu bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan hati yang merasakan nikmat dan dengan badan yang mengamalkan cara-cara untuk menjaga nikmat tersebut. Jadi syukur itu menurut Imam Nawawi ada 3. Yang pertama adalah syukur bil qaul, dengan kata-kata. Misalnya, alhamdulillah saya sudah berhasil, alhamdulillah saya dapat rezeki, alhamdulillah saya sukses dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, terima kasih itu adalah bentuk syukur bil qaul. Yang kedua, syukur yang bentuk yang kedua adalah bil qalbi. Artinya dengan hati merasakan, menikmati terhadap nikmat-nikmat yang kita peroleh. Jadi kita nikmati apapun yang kita dapatkan tadi dengan semaksimal mungkin, kita rasakan nikmatnya dan sebagainya. Yang ketiga adalah bil jasadi. Syukur bil jasadi itu artinya bahwa kita mensyukurinya dengan bentuk kita melakukan atau memanfaatkan nikmat yang kita peroleh dengan cara-cara yang baik. Misalnya nih, kita dapat nikmat berupa rezeki berupa uang yang banyak. Maka bagaimana uang yang banyak itu juga kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Misalkan kita dapat nikmat diberi kesehatan, maka bentuk syukurnya adalah kesehatan yang kita miliki kita gunakan untuk beribadah dengan baik, misalnya gitu. Jadi ini adalah bentuk syukur yang ketiga. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia harus berupaya sebaik-baiknya mumpung sekarang bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah ada banyak keistimewaan. Di dalam kitab Hilyatul Auliya juz 4 dikatakan
may yuqadir kulla lahzatin min syahri ramadhana yahsulu ala barakatin wa wafiratin fid dunya wal akhirah. Orang yang menghargai setiap detik Ramadan, maka dia akan mendapatkan keberkahan yang berlimpah baik di dunia dan di akhirat. Artinya bahwa barang siapa yang bisa memanfaatkan setiap detik-detik yang ada di bulan Ramadan dengan hal-hal yang baik, maka dia akan mendapatkan nikmat yang berlimpah baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, mumpung sekarang bulan Ramadan, mari kita gunakan sebaik-baiknya setiap detik kita, setiap detik nafas kita untuk hal-hal yang positif, sehingga nanti kita bisa mendapatkan hal yang banyak sekali dari keberkahan bulan Ramadan ini. Saya pikir itu aja, pemirsa yang saya hormati. Mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat banyak buat diri kita semua, dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu ditambahi rahmat-rahmat dan nikmat-nikmat melebihi dari apa yang kita inginkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.